Oke, sekarang poin yang kedua, apa yang dikatakan oleh si Ferdinand Hutahayan ini? Kok beda? Kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan Yesus, maka Anda harus menjadi orang Kristen dulu, karena hanya orang Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Namun sebelum saya bongkar kesalahan fatal logika si Ferdinand, saya akan tunjukin fakta bahwa yang udah Kristen pun mereka tidak pernah kompak memahami konsep ketuhanan Yesus. Akhirnya para murid mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yesus itu bukan Allah. Ini agama bro, bukan masuk toilet. Apa yang dikatakan Ferdinand udah sangat sering dikatakan oleh para oten di berbagai forum perdebatan. Ketika mereka kepepet, maju kena, mundur kena, akhirnya jurus ngeles kayak gini dipakai. Kalian harus masuk Kristen dulu. Harus terima Yesus dulu sebagai Tuhan. Baru kalian dijamah Roh Kudus. Baru memahami bagaimana Kristen itu yang sebenarnya. Pret. Orang berakal itu paham dulu baru memilih. Bukan milih dulu baru paham. Ini agama, pilihan keselamatan abadi. Bukan kuis family 100. Ya, saat ini kita doa ibu untuk kita hati. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya Tuhan Yesus. Oke, sekarang poin yang kedua, apa yang dikatakan oleh si Ferdinand Hutahayan ini? Kok beda? Kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan Yesus, maka Anda harus menjadi orang Kristen dulu, karena hanya orang Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Kata Ferdinand, untuk paham Kristen, untuk memahami konsep ketuhanan Yesus harus masuk Kristen dulu. Karena hanya Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Ini juga aneh menurut saya. Bahkan cacat logika begitu parah terjadi di penalaran si Ferdinand. Saya nggak tahu dia sadar apa enggak ya. Nanti saya bongkar habis kecacatan logika si Ferdinand ini. Makanya jangan di skip ya sahabat, simak sampai selesai biar nggak gagal paham. Namun sebelum saya bongkar kesalahan fatal logika si Ferdinand, saya akan tunjukin fakta bahwa yang udah Kristen pun mereka tidak pernah kompak memahami konsep ketuhanan Yesus. Saya ulangi, sudah di Kristen pun mereka tidak kompak memahami konsep ketuhanan Yesus apalagi menjelaskannya. Nah, sebenarnya ini sudah saya ulas di video sebelumnya. Nah, sekarang saya cuplik lagi untuk membantah pernyataan Ferdinand. Silakan disimak. Akhirnya para murid mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yesus itu bukan Allah. Yesus ini pun adalah Theos. Yesus ini pun adalah Allah. Yesus itu bukan Allah. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita tuh Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Jadi yang dimaksud oleh Yeremia 5 ayat 21, orang-orang tahu, orang-orang yang matanya picek, kupingnya kopok, diberitahu tidak mau mendengar. Baca Alkitab ayat yang begitu jelas mengatakan Yesus menyebut satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Anda masih ngotot Allah yang benar adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nah ini orang-orang tahu, ini orang-orang bermata picek, bertelinga kopok. Ya udah nyimak ya, tadi itu kelas gembala, kelas pendeta, pastor, penginjil, kelas dosen sekolah tinggi teologi ya. Sekarang kita simak bagaimana kelas jemaatnya. Sama-sama juga mereka sudah masuk Kristen, tetapi apakah mereka juga paham konsep ketuhanan Yesus? Coba kita simak. Saya dulu ya untuk menjatuhkan orang Kristen gampang sekali ya. Contoh lah. Contoh. Saya jatuhkan dia ya, gimana ya? Ya, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kapan kiamat lah dunia nih kan. Tuhan bisa mati nggak? Nah, Yesus Tuhan bukan. Yesus Tuhan atau bukan? Oh bukan, udah marah lagi kalau bukan.
Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan, ya terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ah, ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Nah itu tadi jemaat dari kepolisian ya yang ditangani oleh pendeta Riksi Lubis ternyata seperti itu. Ternyata mereka juga tidak mengimani konsep ketuhanan Yesus seperti yang dipahami oleh pendeta Riksi Lubis. Padahal mereka udah Kristen loh ya. Oke, mari kita dengar bagaimana jemaat lain secara bersama-sama menunjukkan pemahamannya tentang konsep ketuhanan Yesus. Mari kita dengar. Nama Tuhan Ibu Darni siapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Namanya Elohim. siapa? Namanya Elohim. Oh, Elohim. Loh, lalu Ibu Darni katakan Yahweh ya, gimana sih? Biarin. Pak Nathan, nama Tuhannya siapa Pak Nathan? Ya, nama Tuhan saya sekarang Yesus Kristus. Yesus. Ibu Darni Elohim, Pak Nathan Yesus. Pak Christian siapa nama Tuhannya? Siapa? Itu gelar. Allah Saya tidak nggak nanya boleh gelar nama, Anda sudah jawab Yesus. Oh, kalau nama nggak ada nama, Nah, nama dulu, Yesus. iya, sulit kalau lagi. kita bukan nama, sebutan, gelar. Jadi Generic name. Yesus itu nama atau Berbeda. bukan? Yesus itu nama atau bukan? Ah, itu nama. Nama Tuhannya Pak Christian siapa? Proper name. Nama Tuhan kamu siapa? Yesus, Tuhan Yesus. Yesus. Yesus Kristus. Pak Christian nama Tuhannya Yesus, Pak Nathan nama Tuhannya Yesus, Ibu Darni nama Tuhannya Elohim. Kristen 3 berbeda Tuhan nih. Tuh kan jelas ya. Mereka yang udah Kristen mulai dari pendeta hingga jemaat beda dalam menjelaskan konsep ketuhanan Yesus. Dan saya yakin si Ferdinand lain lagi pasti ya. Beda denom, beda konsep, beda pendeta, beda pula pengajarannya. Apalagi jemaatnya, bisa jadi 10 kepala 11 pemikiran. Lalu konsep ketuhanan Yesus macam apa yang disepakati oleh Kristen? Kalau pertanyaan ini disimak oleh Ferdinand, ya bisa jadi nambah parah dia tuh. Masalah konflik antara pikiran dan hatinya. Bisa langsung masuk klinik neurologi kali ya. Kok beda? Kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan Yesus, maka Anda harus menjadi orang Kristen dulu, karena hanya orang Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Dia bilang hanya Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Nah, sekilas ya narasinya sepertinya benar ya, tapi kalau kita analisis narasinya sangat keliru. Harusnya dia bilang hanya Kristen yang bisa menilai kebenaran konsep ketuhanan Yesus. Kalau seperti itu ya masuk akal. Artinya hanya Kristen yang menilai benar konsep ketuhanan Yesus. Selain Kristen ya terserah. Ya, tidak menilai benar juga boleh-boleh aja, nggak ada larangan. Namanya juga penilaian ya. Tapi kalau bilang hanya Kristen yang berhak menilai konsep ketuhanan Yesus, ini jelas tak sesuai fakta. Karena faktanya memahami konsep suatu agama bebas, siapa aja boleh. Ya, mau sepaham aja harus dibatasi gitu ya. Mana ada pula korelasinya bahwa untuk memahami konsep ketuhanan harus masuk Kristen dulu. Ini bukan pikiran akademis bro, tapi pikiran doktrin. Dan tadi sudah saya buktikan ya bahwa yang sudah Kristen pun, para pendeta pun ternyata menawarkan konsep ketuhanan Yesus itu berbeda-beda. Padahal sudah lebih 2000 tahun berlalu, sampai detik ini Oten masih debat soal posisi Yesus dalam doktrin teologi yang mereka imani. Ya. Jadi secara logik, mana bisa membatasi orang untuk memahami konsep teologi suatu ajaran. Ya, karena pemahaman terkait kemampuan menerima informasi lalu dianalisis dengan berbagai proses dan metodologi lalu menjadi pemahaman, pengetahuan, atau kesimpulan. Soal pemahaman tidak terkait kebenaran sebuah keyakinan di suatu agama. Memahami doktrin suatu agama belum tentu meyakini kebenarannya. Contoh, saya sangat memahami bahwa Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan. Saya memahami bahwa Kristen membenarkan ketuhanan Yesus. Tapi saya tidak menerima keyakinan Kristen sebagai kebenaran yang saya imani. Jadi sebatas paham, sebatas menjelaskan, sebatas menilai. Tapi tidak untuk menerima sebagai sebuah kebenaran yang saya juga yakini. Sama seperti di Kristen, tentu mereka juga memahami bahwa di Islam wajib mengimani Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullah.
Tapi tentu Kristen tidak menerima pokok keimanan Muslim tersebut sebagai kebenaran yang mereka imani, gitu ya. Jadi, makanya tadi saya tegaskan, memahami tidak terkait dengan kebenaran keyakinan beragama. Paham ya paham, keyakinan itu persoalan lain lagi. Siapapun bisa mempelajari dan memahami konsep ketuhanan Yesus, atau tauhid dalam Islam, atau teologi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Biasa. Tapi tidak setiap orang bisa menerima konsep itu sebagai kebenaran yang diimani. Jadi tegas, mana pemahaman, mana membenarkan, mana mengimani. Ini yang perlu dipelajari oleh si Ferdinand Hutahean. Lalu apa iya untuk paham suatu agama harus masuk jadi penganut agama itu? Menurut saya itu juga ngaco. Orang harus paham dulu, baru meyakini, baru masuk. Bukan masuk dulu baru paham. Ini agama bro, bukan masuk toilet. Apa yang dikatakan Ferdinand udah sangat sering dikatakan oleh para oten di berbagai forum perdebatan. Ketika mereka kepepet, maju kena, mundur kena, akhirnya jurus ngeles kayak gini dipakai. Kalian harus masuk Kristen dulu, harus terima Yesus dulu sebagai Tuhan, baru kalian dijamah Roh Kudus, baru memahami bagaimana Kristen itu yang sebenarnya. Pret. Orang berakal itu paham dulu baru memilih, bukan milih dulu baru paham. Ini agama, pilihan keselamatan abadi, bukan kuis family 100, ya. Paham bahwa kedalaman air menenggelamkan, tidak harus tenggelam dulu, bro. Paham bahwa ada kehidupan setelah kematian, tidak harus mati dulu, bro. Saya analogikan kayak memilih jamur ya. Sama kayak memilih jamur, kita harus paham mana jamur yang boleh dimakan, mana jamur yang beracun dan mematikan kalau dimakan. Bayangin coba, kalau makan dulu baru paham, apa yang terjadi? Koit. Ya. Memang pada akhirnya paham, yang ini yang beracun, yang ini aman. Tapi gimana nasib Anda? Gitu loh ya. Dan alhamdulillah agama Islam sangat terbuka. Agama Islam bisa dipahami siapa aja. Tapi hanya Muslim yang tepat menjelaskan dan menilai kebenaran ajaran Islam. Ya karena memang Muslim yang membenarkan. Di luar Islam hanya bisa mempelajari dan menilai. Tapi tentu tidak dalam posisi membenarkan. Apakah di luar Islam bisa menjelaskan? Ya, bisa tidak. Napoleon Bonaparte di beberapa catatan sejarahnya menjelaskan pemahaman dia tentang Islam. Ya. Kalau baca bukunya Richard Nixon, yang mantan Presiden Amerika Serikat, itu juga sering menjelaskan tentang Islam yang hubungannya dengan demokrasi. Pangeran Charles juga di beberapa pidatonya ya sering menjelaskan tentang Islam, ikut membahas Islam, bahkan sering mengutip ayat Al-Qur'an. Itu bukan hal yang salah. Ya. Bisa nggak kita melarang orang untuk tidak memahami konsep tauhid dalam Islam? Nggak bisa. Karena itu hak setiap orang untuk mempelajari dan memahami. Berapa banyak ilmuwan yang masuk Islam pada akhirnya diawali dari mempelajari ayat Al-Qur'an, padahal mereka asalnya bukan Muslim, ya. Setelah mempelajari, mereka menilai bahwa ini benar, lalu mereka memilih masuk Islam. Ada juga yang mempelajari tapi tidak menerima sebagai kebenaran, ya tetap aja kafir ya. Agama bukan milik pribadi, jadi biarkan orang mempelajari, menjelaskan pemahamannya. Kalau dia salah tinggal kita koreksi. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau nggak paham, ya nanya ke ahlinya. Kalau salah, tinggal kita jelaskan bagaimana benarnya. Sederhana kan? Gimana kalau non-Islam tapi membahas kitab Muslim dan ternyata salah dan menjelaskannya? Gampang sekali lagi, tinggal kita koreksi. Ya, tinggal dikoreksi. Asal benar-benar menjelaskan dengan nilai dengan sikap positif, bukan mengolok-olok gitu ya. Itu lain lagi ceritanya ya. Di zaman global kita nggak bisa lagi melarang orang mempelajari agama kita lalu menilai sesuai wawasannya. Apalagi kita penjarakan, nggak bisa lagi bro ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengoreksi kalau dia salah yang dilatar belakangi oleh ketidakpahaman. Kecuali kalau dia memang terbukti menghina, menista, bukan dalam posisi menyampaikan pandangannya, itu baru persoalan hukum ya. Jadi harus bisa kita bedakan. Pikiran nggak bisa dihukum, bodoh itu nggak bisa dihakimi, gitu ya.
Maka sebagai penutup bantahan terhadap pernyataan si Ferdinand, saya tegaskan, orang berakal tuh bermula dari paham, kemudian baru percaya atau yakin, baru masuk tahap memilih. Ya. Makanya sahabat, kalau ada yang nyuruh masuk Kristen dulu, terima Yesus dulu ya sebagai Tuhan agar bisa paham konsep ketuhanan Yesus, biar dijamah oleh Roh Kudus. Katakan soal analogi memilih jamur tadi. Makan dulu baru paham ini jamur beracun, atau paham dulu soal jamur baru memilih mana yang beracun, mana yang tidak beracun. Ya kan? Pasti akan ketahuan ajakan masuk Kristen dulu baru paham, suatu langkah yang tidak sesuai logika orang berakal. Ya, ini pilihan keselamatan. Bukan beli kipas angin bergaransi, kalau rusak tinggal klaim garansi. Bukan ya. Kalau mau ke Jakarta ya pahami kendaraannya apa, pahami kalau naik kapal pastikan tujuannya ke Jakarta, berangkatnya kapan, cara makan di dalam kapal seperti apa. Jangan naik dulu baru paham, ternyata kapalnya bukan ke Jakarta tapi ke Medan. Nggak bisa pakai jurus, yang penting yakin bro. Yakin tanpa pemahaman itu namanya konyol ya. Meyakini agama tanpa paham itu namanya taklid atau ikut-ikutan doang. Makanya kita harus paham supaya tidak beragama dengan logika yang tidak waras. Ya, sekali lagi orang waras tuh paham agama dulu baru mau milih, bukan pilih agama dulu baru paham. Sebab untuk paham tidak harus memilih dulu. Silakan mempelajari. Nanti kalau paham ada di posisi pilihan meyakini sebagai sebuah kebenaran atau menolaknya. Begitu di agama manapun pasti berlaku seperti itu cara menyikapinya. Demikian sahabat, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan informasi sekaligus pencerahan. Sampai jumpa di video ketiga insya Allah terkait dengan kelakuan si Ferdinand Hutahayan yang mengajak debat tetapi malah menyuruh lawannya yang memfasilitasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah.